Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope that you are all be fine. Gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Kali ini kita akan sama-sama mempelajari sebuah materi dengan topik expression of gratitude atau thanking. Jadi ekspresi tentang berterima kasih. This material is aimed for class 7 first semester. Jadi materi ini adalah materi untuk kelas 7 semester ganjil Junior High School PGRI 3 of Malang. Presented by Lutfiatur Rahman. Nah, dari sekalian, kali ini kita akan belajar sama-sama, sudah saya bilang tadi ya, yaitu ekspresi atau ungkapan tentang berterima kasih. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut diskusi kita pada pertemuan virtual ini, alangkah baiknya kalau kita memulai itu semuanya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Let's go. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Pak Lutfi melanjutkan diskusi kita, saya mau tanya nih sama kalian semuanya. Apa sih yang kamu lakukan ketika misalkan somebody help you to bring your heavy bag? Jadi jika seseorang itu membantu kamu untuk membawa tas kamu yang sangat berat. Bayangkan ketika kamu bawa tas atau barang yang sangat berat dan kamu tuh kayaknya merasa nggak mampu untuk membawa sendiri, kemudian ada orang yang dengan tulus ikhlas membantu kamu untuk membawa barang bawaan kamu yang berat. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau katakan pada dia, pada beliau? Apa coba? Atau misalkan ketika ibumu, ya, ibu kalian itu membantu kamu ketika kamu jatuh. Jadi kamu jatuh misalkan ya, entah jatuh dari motor atau jatuh dari sepeda atau misalkan jatuh dari tangga. Dan kamu misalkan ada lecet-lecet dan ibumu membantu kamu merawat luka-luka yang kamu alami. Kira-kira apa yang kamu katakan ke ibu? Atau misalkan ketika kamu main ke rumah temanmu, ya, kemudian dia itu membikinkan secangkir kopi untuk kamu, teman ngobrol ya. Kira-kira apa yang kamu katakan sama teman-teman? Nah, kita sudah tahu ya, pasti biasanya sih orang-orang itu kalau misalkan dikasih sesuatu atau dibantu, mereka itu to take respect for somebody who helps or gives something for us, we must offer our gratitude for them. Jadi untuk menghormati seseorang yang sudah membantu kita tadi, ya, atau memberikan kita sesuatu, we must offer, kita harus memberikan atau mengucapkan rasa terima kasih kita itu pada mereka. Jadi ya sebagai rasa syukur, rasa terima kasih, balas budi lah istilahnya ya, karena sudah dibantu atau diberi sesuatu. Atau when we say thanks for other, ya, ketika kita mengucapkan rasa terima kasih pada seseorang, they will feel that anything they've done is being respected. Jadi ketika ada orang yang membantu, memberi kita sesuatu, dan kita itu kok dengan ikhlas, dengan baik, rendah hati ya, kita bilang terima kasih, itu orang pasti merasa being respected. Orang itu merasa dihormati, orang itu juga merasa dihargai karena sudah menolong. Jadi kayak mungkin dia ya dalam hati itu bilang, oh anak ini tahu diri ya, tak bantu, dia sudah saya tolong, dia juga bilang terima kasih. Maka next time ya, lain waktu, when we need their help again, they will help us happily. Jadi ketika di lain kesempatan, di lain waktu, kok tiba-tiba kita itu butuh beliau, butuh dia lagi untuk menolong, pasti mereka itu akan membantu kita dengan senang hati. Kemudian then this
In this opportunity, pada kesempatan kali ini, we are going to discuss about expression of thanking or gratitude. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan diskusi sama-sama tentang ungkapan berterima kasih. Good. Nah, dari sekalian, study the following picture. Ya, jadi pelajari gambar berikut. Pak Alfi punya gambar nih. Di sini ada Riri dan Dian. Kita lihat ya, di gambar yang paling atas, Riri bilang, "Halo Riri." Dan Dian bilang, Dian bilang, "Halo Riri." Dan Riri bilang, "Halo Dian. Congratulations for you being an Olympic champion." Jadi si Riri itu bilang kepada Dian, "Selamat ya Dian, karena kamu sudah memenangkan kejuaraan." Dan si Dian bilang apa? "Thank you Riri, it's all because I studied diligently." Terima kasih ya Riri, ini semua karena aku belajar dengan rajin. Kemudian Riri juga bilang, "Oke, what do you bring? Apa yang kamu bawa?" "I ride a bicycle from gift my parents." Jadi aku mengendarai sepeda sebagai hadiah dari orang tuaku. Dan temannya bilang, "Wow, it's very good Dian." Wow, bagus sekali Dian. Kemudian si Dian bilang apa? "Thank you, terima kasih Riri. I have to go now, bye bye. Aku harus pergi sekarang, sampai jumpa." Kemudian si Riri bilang, "Oh oke, bye, take care. Oke, sampai jumpa, hati-hati ya." Nah, dari sekalian, kita bisa lihat dari gambar pertama itu kalau Riri bilang thank you Riri. Ya, atas apa? Oke, jawabannya sih Dian kan. Jadi kita itu simple untuk bilang terima kasih itu tinggal bilang thank you. Saya rasa kata thank you ini sudah nggak asing lagi ya di telinga kita. Simple, kadang-kadang orang bilang thanks gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga suatu dialog di gambar tadi itu yang bilang kalau we use thank also for living a conversation. Kadang-kadang kita itu bilang terima kasih nggak cuma karena kita dikasih atau dibantu sama seseorang, tapi ketika kita itu ingin living a conversation, ketika kita itu ingin mengakhiri sebuah pertemuan, jadi kita mau pamitan lah istilahnya ya, kita bisa bilang thank you, kayak gitu kan kita lihat ya di komik, "Thank you Riri, I have to go now, bye bye." Terima kasih Riri, aku mau pergi dulu ya, sampai jumpa. Itu simple. Jadi ucapan terima kasih itu bisa kita gunakan ketika kita itu ingin misalkan berterima kasih atau bersyukur atas bantuan orang lain. Atau kita juga bisa menggunakan ungkapan tersebut untuk mengakhiri pertemuan. Dalam hal ini yang Pak Luf maksud adalah berpamitan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini how to express the gratitude or thanking. Jadi berikut ini adalah cara-cara supaya kita itu bisa mengucapkan rasa terima kasih kita dalam bahasa Inggris. Banyak. Kalau Pak Lutfi tadi bilang yang paling simple kan ucapan thanks atau thank you aja. Sebenarnya banyak sekali ungkapannya itu. Antara lain kita bisa lihat di sini ya. Ada thank you tadi kan jawabannya. Nah, jangan lupa untuk selalu merespon, karena orang itu kalau diajak ngobrol dan lawannya nggak merespon itu pasti dalam hati itu merasa, "Aduh kok sombong sekali ya, dia nggak jawab saya." Ya kalau dia mikir gitu. Kalau dia mikir gini, "Wah, diajak ngobrol nggak mau jawab, awas aja loh," kan akhirnya jadi jelek. Nah, jadi usahakan setiap ada orang yang ngajak ngobrol pastikan kita memberikan respon. Ada juga yang thank you very much atau you are welcome. Ada juga yang thanks a lot, terima kasih banyak, no problem, nggak masalah. I am grateful for, aku sangat berterima kasih untuk bla bla bla. Misalkan untuk pulpen kamu ya kita tinggal bilang aja I am grateful for your pen atau I am grateful for your car, misalnya atas mobilmu. Waduh keren punya mobil ya.
Kita juga bisa bilang I'm glad that I can help you. Aku sangat senang kalau bisa bantu kamu. I want to thank you for. Saya mau berterima kasih padamu karena itu sama kayak yang di atasnya ya. Jawabannya macam-macam. Bisa don't mention it. Alah nggak usah lah. Itu kan bahasa kita ya. Biasanya kalau ada orang terima kasih misalnya ngasih uang gitu. Kita bisa bilang don't mention it please. Nah, oke, nggak usah lah, tolong gitu. Ada juga ungkapannya itu caranya seperti ini. I really appreciate your kindness. Aku sangat menghargai kebaikan kamu. Kita bisa bilang forget it. Alah biarlah nggak apa-apa. Jadi forget it sama don't mention it itu hampir sama. Kita juga bisa bilang you just really helpful for me. Kamu sangat membantuku. That's what friends are. Itulah gunanya teman. I just cannot thank you enough. Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. It's alright, nggak apa-apa, santai aja. It means a lot for me. Ini sangat berarti banyak untukku. It's nothing, Allah nggak apa-apa, ini kan hal sepele gitu. It's nothing, ini hal sepele kok. Atau selanjutnya kita bisa lihat I cannot reply you for what you have done. Aku nggak bisa balas apa yang sudah kamu lakukan ke saya. That's okay, it's fine. Nggak apa-apa, santai aja. Atau thanks a bunch, terima kasih banyak. You are welcome dad. Sama-sama ya pak, pak, abah. Nah, tergantung kamu manggil apa ke orang tua kamu. Nah, try to practice the above expression carefully on your daily activity. Jadi, cobalah kalian praktekkan ya ungkapan-ungkapan tentang cara mengucapkan terima kasih di atas dengan hati-hati. Hati-hati itu maksudnya apa? Yaitu tadi, pengucapannya jangan sampai salah. Prakteknya coba bisa kalian lakukan di keseharian kamu. Nah, kamu sekarang sudah mampu, sudah mengetahui cara mengucapkan ucapan terima kasih yang baik dan benar. Nah, setelah kamu mempelajari materi tentang cara mengucapkan terima kasih tadi, make sure that you always practice to thank or offering a gratitude to everyone who do something helpful for you. Jadi pastikan kamu itu selalu mengucapkan terima kasih atau rasa syukur pada semua orang yang sudah melakukan sesuatu pada kamu. Jadi sesuatu ini bisa dari bantuan atau misalkan seperti hadiah. Intinya ketika ada orang yang melakukan kebaikan sama kita, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Banyak contohnya simple. Jadi sesuatu yang paling dimaksud itu misalkan when your friend gives you something, ketika temenmu ngasih kamu sesuatu, atau when your neighbor helps you to do something good, atau misalkan tetanggamu membantu kamu untuk melakukan suatu kegiatan yang baik, atau bisa juga when your family helps you for your upset, ketika keluargamu itu membantu kamu ketika kamu kecewa, sedih, itu jangan lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih, macam-macam dan lain-lain etc. People who cannot respect others help. Jadi ketika orang-orang itu tidak memberikan penghormatan, tidak peduli pada bantuan orang lain. Jadi misalnya ada orang bantu, kemudian kita IGP, emang gue pikirin, nggak peduli, so what lah misalkan. Maka when we need their help next day, ketika kita butuh bantuan mereka lagi suatu hari, they will not help us again. Mereka itu pasti nggak akan mau nolong kita lagi, believe it or not. Kamu percaya nggak percaya, pasti itu. Makanya jangan sampai lupa diri. Kalau istilahnya kan kacang lupa kulitnya gitu kan, udah dibantu, ditolong tapi malah nggak tahu diri. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, adik-adik sekalian, itu dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita. Syukur kalau misalkan kamu bisa mempraktekkan materi tersebut dalam keseharian kamu. Jadi jangan malu, karena terima kasih ini salah satu magical words. Jadi ada kata-kata ajaib. Kata-kata ajaib itu apa? Yang pertama, sorry. Artinya maaf.
ada juga yang please, tolong artinya. Kemudian yang terakhir ini ya ini terima kasih. Jadi 3 magical words. Sorry, please, thank. Maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi jangan sampai lupa untuk mempraktekkan the 3 magical words. 3 kata ajaib. Itu saja yang bisa Pak Lutfi sampaikan. Kalau misalkan kalian ada komentar atau masukan ya tentang materi yang kita pelajari hari ini, kalian bisa mengomentari video ini di akun YouTube-nya Pak Lutfi. Di sini ada Lutfi Van Rahman ya. Tolong kalian mungkin bisa berkenan untuk subscribe channelnya Pak Lutfi. Jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video yang Pak Lutfi bagikan. Dan Pak Lutfi juga sangat menginginkan komentar kalian ya. Itu bisa kalian share ke teman-teman. Jangan lupa di komen dulu dan pastikan kalian klik tombol suka di bawah itu. Atau kalian juga bisa mengikuti saya, follow Instagram saya di @lutfivanrahman. Atau untuk info lebih detail kalian bisa hubungi saya di nomor berikut ini. Jadi itu saja yang bisa Pak Lutfi sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri diskusi kita pada pertemuan kali ini, pertemuan virtual ya yang saya maksud, dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.